ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربي يسر ولا تعسر بتمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وعن أبي عبد الله خباب بن الأرت رضي الله عنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة فقلنا ألا تستنصر لنا ألا تدعوا لنا فقال قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون رواه البخاري. وفي رواية وهو متوسد بردة وقد لقينا من المشركين شدة. Hadis yang ke-17. Hadis ini pada pertemuan yang lalu sudah dibaca juga. Namun ulang-ulang membaca ini karena penjelasannya belum disampaikan. Dari Abi Abdillah, panggilan beliau, nama beliau adalah Khabbab bin Art radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kami mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berbaring dengan meletakkan kepala di atas selendang beliau, burdah. Dan beliau berbaring di salah satu sisi Ka'bah. Ya, ini di siang hari. Waktu menemui Rasulullah SAW, kami berkata meminta kepada beliau, ya Rasulullah, tidakkah engkau berdoa kepada Allah supaya kita ini diberikan pertolongan olehnya? Berdoalah ya Rasulullah untuk kita yang dalam keadaan mengalami penderitaan yang begitu berat. Maka Rasulullah kemudian bersabda, sahabat-sahabatku sekalian, dulu itu ada orang, dia disiksa, dia dimasukkan ke dalam lubang yang digali, kemudian setelah itu kepalanya dibelah dengan gergaji menjadi dua, dan tubuhnya dilukai dengan menggunakan sisir yang terbuat dari besi, sehingga daging-dagingnya terkelupas antara daging dan tulang itu. Tetapi penyiksaan itu tidak membuat dia melepaskan ajaran agama yang diyakininya. Demi Allah, wahai sahabatku sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan menyempurnakan urusan agama ini, sehingga nantinya orang melakukan perjalanan dari daerah Sana'a menuju Hadramaut Tidak ada yang ditakutinya selama di perjalanan kecuali hanya Allah.
Tidak ada yang ditakutinya kecuali Allah dan serigala terhadap domba-dombanya. Tetapi sayangnya kalian ini adalah orang-orang yang terlalu tergesa-gesa. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jemaah sekalian rahimakumullah, ini cerita di Mekah yang menyampaikan salah satu di antara sahabat yang waktu itu mengalami penderitaan yang hebat karena kita tahu bahwa dalam sejarah dakwah Rasulullah SAW waktu di Mekah dengan jumlah orang beriman yang masih sedikit itu, mereka selalu diperlakukan dengan cara yang sangat kasar, diteror, diintimidasi, bahkan tidak jarang mereka itu yang kemudian disiksa. Termasuk yang meriwayatkan ini yaitu Abi Abdillah Khabbab bin Arad radhiyallahu anhu. Bersama-sama dengan yang lainnya mereka menemui Rasulullah SAW. Ya, waktu itu Rasulullah sedang berbaring istirahat di salah satu tempat di sekitar Ka'bah. Dan beliau disebutkan di situ berebah dengan kepala beralaskan burdah. Burdah itu selendang semacam ini. Apa permintaan mereka ketika bertemu Rasulullah? Minta didoakan, ya Rasulullah, berdoalah kalian ini kepada Allah. Kita ini seperti ini, Masya Allah, hidup sangat menderita. Minta tolonglah kepada Allah supaya segera diangkat penderitaan-penderitaan semacam ini. Tetapi ternyata Rasulullah SAW tidak menanggapi permintaan ini, malah beliau berbalik menasihati para sahabat yang datang ini. Wahai sahabat-sahabatku, ya Rasulullah SAW, ini tidak seberapa yang kita alami ini. Dulu itu ada orang yang karena dia mempertahankan keyakinannya, dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengalami penyiksaan yang sangat berat. Dan penyiksaan yang disebut Rasulullah SAW ini juga sudah ada dalam riwayat terdahulu, di mana ada orang di masa dahulu itu yang disiksa, dibenamkan di dalam tanah, kepalanya dibiarkan muncul di permukaan, dibelah dengan gergaji kepalanya. Kemudian tubuhnya juga dirobek-robek dengan menggunakan semacam sisir terbuat dari besi itu. Begitu yang sabda Rasulullah di hadapan sahabat itu, supaya ada terasa ringan, ya, kalau membandingkan penderitaan yang dialami itu dengan penderitaan yang pernah dialami orang lain yang jauh lebih berat. Memang itulah salah satu di antara cara menghibur diri kalau kita menghadapi suatu cobaan yang berat dalam hidup kita, bahwa masih banyak orang yang mengalami penderitaan yang jauh lebih berat daripada kita dan mereka sanggup menghadapi penderitaan itu. Jadi itu menjadi satu alasan bagi kita untuk tetap tabah menghadapi penderitaan. Apalagi penderitaan yang dialami oleh sahabat ini, penderitaan di dalam memegang teguh ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak mungkin, Nabi meyakinkan, tidak mungkin kalau orang selama dia berpegang teguh kepada agama Allah tidak akan ditolong oleh Allah, tidak mungkin. Ya, tetapi orang diperlukan untuk menghadapi semua itu dengan ketabahan sambil menunggu datangnya pertolongan Allah. Ya, tidak mengurangi sedikit pun akan keyakinan kita terhadap janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa orang yang senantiasa patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pasti akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya tinggal menunggu waktu saja, belum saatnya. Karena orang beriman itu pasti akan diuji oleh Allah dengan berbagai ujian dalam hidupnya. Apakah iman atau kepercayaannya kepada Allah itu betul-betul setia, atau hanya kepercayaannya kepada Allah itu berpura-pura saja.
atau sementara saja. Nah, di situ letaknya salah satu hikmah kenapa Allah memberikan ujian kepada orang yang beriman, supaya urusan agama ini satu saat nanti akan selesai. Memang saat ini kita harus menghadapi tantangan yang begitu berat. Tapi kita akan jalan terus, tidak akan berhenti, karena kita punya keyakinan bahwa agama ini akan menjadi pemenang dari semua rintangan yang dihadapi. Jadi sebesar apapun rintangan dan halangan yang menghadang dakwah Islam untuk disebarkan, menyelamatkan manusia dari kesesatan kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini harus jalan terus ya Rasulullah, dan kita yakin bahwa ini akan selesai nanti urusan dakwah ini. Lalu Rasulullah memberikan bayangan, saatnya nanti ya Rasulullah, orang melakukan perjalanan antara San'a dengan Hadramaut. Nabi menyebut ada dua tempat dalam hadis ini. San'a itu di Yaman. Sekarang ini jadi ibu kota Yaman, San'a. Kemudian Hadramaut itu salah satu provinsinya Hadramaut. Sebagian masyarakat kita itu tahunya Yaman itu Hadramaut. Jadi kalau kemana aja ke Hadramaut. Nah, tapi tidak tahu kalau ibu kotanya adalah San'a. Antara San'a dengan Hadramaut itu cukup jauh. Tidak kurang dari sekitar 600 km jauh. Jadi kalau saat ini ada konflik di San'a, di ibu kota itu, kalau di Hadramaut tidak terdengar karena jauh. Nah, jamaah sekalian, ujar Rasulullah, nanti orang akan melakukan perjalanan sejauh itu, tetapi dia tidak merasa takut di perjalanannya karena sudah aman. Ya, tidak ada perampok, tidak ada ancaman-ancaman yang berarti orang bisa merasa aman hidupnya karena di bawah naungan ajaran agama Islam, di mana saat itu orang-orang beriman di mana-mana dan orang menjalankan agama dengan baik, sehingga hidup tentram, hidup damai karena Islam membawa ajaran kedamaian. Tidak ada yang ditakuti oleh orang kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Namun Nabi juga menyebut, paling juga kalau ada takut yang lain itu Nabi adalah takut orang yang mengembala kambing, takut kalau kambingnya dimangsa oleh serigala. Itu takut yang wajar, ya, takut yang wajar. Jadi Nabi juga ingin menyebutkan, jangan dikatakan bahwa
kita hanya takut kepada Allah, kemudian kepada yang lain kita tidak merasa takut. Takut di dalam diri kita itu jamaah ada yang sifatnya menjadi tabiat yang sudah melekat pada diri kita. Takut kehujanan, takut kepanasan, itu satu hal yang bisa. Jangan kemudian kita ada baju hujan, pokoknya kita tidak takut hujan. Yang kita takuti hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan begitu. Maksud takut kita kepada Allah itulah berbuat maksiat kepada Allah. Takut kalau kita tidak menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takut kalau yang kita lakukan itu merusak keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun takut-takut seperti yang dijelaskan Rasulullah SAW, takut kalau kambingnya diterkam oleh serigala, itu hal yang biasa. Jadi takut yang pertama tadi itu adalah menggambarkan tentang situasi yang sangat aman. Jadi orang-orang jahat itu hampir tidak ditemukan karena orang sudah beriman. Karena di zaman dahulu itu, zaman Rasulullah, orang kalau melakukan perjalanan itu luar biasa bahayanya, apalagi kalau perjalanan itu perjalanan yang sangat jauh. Tidak sedikit orang-orang yang ingin melakukan perjalanan itu mencari selain pemandu di jalan, bagaimana kalau seandainya di satu tempat itu dihadang, lalu mencari jalan yang lebih selamat untuk bisa mencapai tujuan. Jadi mereka harus membawa penunjuk jalan, mereka juga harus membawa backingan di jalan untuk kalau sewaktu-waktu mereka diserang di tengah jalan, terutama sekali para pedagang-pedagang di masa itu. Nah, jadi Rasulullah memberikan gambaran, memberikan keyakinan. Ya, waktu itu Nabi menyampaikan di Mekah, di saat orang beriman sangat sedikit sekali dan mereka sangat lemah, tidak berdaya. Tapi Rasulullah SAW menanamkan rasa optimis kepada para sahabat. Dan Rasulullah itu bukan mengada-ada, bukan membual misalnya kan, tapi itu adalah salah satu mukjizat yang diberikan kepada Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW telah diberitahukan oleh Allah bahwa di kemudian hari nanti Islam itu akan berjaya. Orang-orang beriman akan banyak di mana-mana, orang menjalankan ajaran Islam. Begitulah sebenarnya, dan itu terbukti seperti kenyataan yang ada. Islam sampai ke tempat kita dan kita alhamdulillah ya, kita oleh Allah dikehendaki menjadi orang beriman dan menjalankan Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, selanjutnya walakinnakum tasta'jilun, tetapi kalian yang datang menghadapku ini minta supaya segera didoakan kepada Allah. Nabi itu bukannya tidak berkenan mendoakan, ya, tetapi ada sesuatu yang penting harus beliau sampaikan kepada sahabat. Sabar. Sabar. Jangan kita terlalu tergesa-gesa ingin cepat keluar dari cobaan. Kita tetap berdoa dan kita yakin doa kita akan didengar Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita tinggal menunggu waktu saja sambil terus berdoa dan yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan Nabi walakinnakum tasta'jilun, tapi kalian ini tergesa-gesa. Kalian tergesa-gesa. Kedatangan mereka itu menunjukkan bahwa mereka ingin cepat keluar dari penderitaan itu. Dan mereka tahu kalau Rasulullah berdoa pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Rasulullah SAW menyampaikan hal itu juga sebenarnya sekaligus menyampaikan pesan kepada orang-orang bahwa beliau itu sudah diberitahu tentang masa depan umat Islam. Ya, masa depan umat Islam, bahwa penderitaan ini pasti akan selesai. Penderitaan ini akan lewat dengan sendirinya, menunggu waktu saja. Tapi belum saatnya sekarang ini, begitu nah. Jadi itulah jamaah Allah, di dalam agama itu ada sikap ketergesa-gesaan yang tercela. Ada juga yang terpuji. Jadi seperti yang tadi disebutkan itu adalah mazmum, tercela. Di dalam berdoa, salah satu yang harus kita hindari adalah tidak sabar menunggu dikabulkannya doa. Jadi kalau kita tidak sabar menunggu dikabulkannya doa, sehingga kemudian kita menjadi berhenti untuk berdoa kepada Allah
Karena ditunggu-tunggu sudah lama yang diminta tidak kunjung datang, berarti kita tidak lulus di dalam cara berdoa. Karena orang berkeyakinan kepada Allah, sekali dia percaya kepada Allah bahwa doanya dikabulkan, maka dia tidak akan berhenti untuk meminta kepada Allah Subhanahu. Pada saat dia berhenti karena dalam pikirannya, wah ini jangan-jangan tidak dikabulkan, berarti dia meragukan Allah Subhanahu wa taala terhadap janji yang telah disampaikan. Allah sudah menyampaikan dalam Al-Quran, barang siapa yang minta kepada aku akan kabulkan, aku akan berikan permintaannya. Nah, jadi itu di dalam kita berdoa, jangan kita tergesa-gesa ingin mendapatkan hasil apa yang kita minta dari Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh untuk menunggu sampai kapanpun, dengan tetap berkeyakinan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang masyaallah, tergesa-gesa dalam urusan rezeki itu juga tercela. Ya. Itu diingatkan juga dalam hadis Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW Ruhul Qudus. Ruhul Qudus itu Jibril, sebutan untuk Jibril. Jibril itu datang. Dia datangnya dalam bentuk menyusup ke dalam relung hatiku. Ya, jadi semacam ada proses penyampaian wahyu dengan cara yang seperti itu, jangan ke dalam hati Rasulullah SAW, memberitahukan kepada beliau. Jadi Rasulullah, orang tidak akan menemui ajalnya selama dia belum mendapatkan apa yang menjadi rezekinya. Dia tidak akan menemui ajalnya selama dia belum mendapatkan rezeki yang telah ditetapkan untuk dirinya. Nah, maka ujar Rasulullah, jamilu fit talab, baik-baiklah kalian kalau mencari rezeki. Jangan kalian mencari rezeki dengan cara yang haram. Sesungguhnya Allah tidak memberikan rezekinya kepada orang beriman itu kecuali dengan cara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa maksud hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini? Ada orang yang sudah tidak sabar lagi untuk mendapatkan rezekinya, sehingga pikirannya sudah dipermainkan oleh syaitan. Nah, cara apapun akhirnya ditempuhnya. Yang penting bagaimana caranya dia bisa cepat kaya, bagaimana dia bisa mendapatkan apa yang menjadi keinginan hawa nafsunya. Sehingga cara-cara yang haram dan juga cara-cara yang syubhat itu semua ditempuhnya, yang dilakukannya. Nah, itu apa itu? Itu adalah ketergesa-gesaan seseorang, tidak tabah, tidak sabar menantikan datangnya rezeki setelah berusaha. Sehingga dia lakukan usaha apapun, jika bahasa kita tuh tahlang tuh bujur, kada penting, yang penting dapat. Nah itu kan. Nah itu Allah memang sudah menyampaikan di dalam Al-Quran, memang manusia itu punya tabiat suka tergesa-gesa. Apalagi zaman kita sekarang ini zaman serba instan. Nah, instan itu kan apa artinya? Segala sesuatu yang diproses secara cepat, nah itu kan, ingin semuanya cepat, ini itu cepat. Basic ilmu mungkin hendak cepat juga. Kalau dulu orang menuntut ilmu, berguru, berpayah-payah, lah, berusaha keras, berpuluh-puluh tahun mengembara untuk mencari ilmu. Nah sekarang jauh berbeda. Ya, jauh berbeda. Semuanya ingin cepat. Ya, semuanya ingin cepat. Makanan lah juga, karir lah juga, segala macamnya itu. Nah, jadi tadi menyangkut soal rezeki. Soal ibadah juga, salat itu jangan juga ingin cepat-cepat. Ya, jadi Nabi pernah menegur seseorang karena salatnya terlalu cepat. Ya. Jadi jangan Nabi, "Shalli fa innaka lam tusalli."
Jadi itu ada cerita seseorang diperhatikan oleh Nabi, dia mengerjakan sholat. Begitu sudah selesai, orang itu datang menemui Rasulullah, disuruh oleh Rasulullah, ulangi sholat kamu, karena kamu belum sholat. Setelah selesai, datang lagi menemui Rasulullah, ulangi lagi jar Nabi, sesungguhnya kamu belum sholat. Terus lagi, yang ketiga, begitu lagi, disuruh mengulangi lagi. Nah yang terakhir, lalu Nabi beritahu, ujar Nabi, kalau kamu berdiri, ya tegakkan posisi kamu ketika berdiri. Kemudian ketika kamu ruku, pastikan ya kamu dalam keadaan tenang pada saat ruku. Pada saat kamu sujud, pastikan posisi kamu, dan pada saat kamu betul-betul sujud itu dalam keadaan tenang. Nah, tenang itu lalu kemudian disebut dengan tumakninah dalam fikih. Jadi itu adalah satu riwayat hadis yang kemudian menimbulkan kesimpulan hukum bahwa salah satu rukun di dalam salat adalah tumakninah. Ada ketenangan ketika kita mengerjakan salat. Nah, jadi jangan juga kita ini ingin cepat-cepat tergesa-gesa, hampir tidak kelihatan ada unsur tumakninah di dalam salat. Karena tergesa-gesa dalam hal itu adalah tercela. Buktinya Rasulullah SAW menyuruh orang tadi itu untuk mengulangi sholatnya. Nah kemudian jamaah sekalian, tergesa-gesa juga di dalam mengambil keputusan untuk bercerai, itu juga tercela. Ya, tergesa-gesa. Biasanya tergesa-gesa dalam hal itu adalah berkaitan dalam situasi orang emosi, ya marah. Lalu dia mengambil keputusan tanpa dikontrol terlebih dahulu keputusannya, itu akhirnya menimbulkan penyesalan. Nah tergesa-gesa yang lain adalah tergesa-gesa di dalam berbicara, atau di zaman sekarang ini tergesa-gesa di dalam menerima berita-berita yang ada. Jadi kita jangan cepat-cepat percaya terhadap berita-berita yang tidak jelas asal-usulnya itu. Lalu kita bagikan ke sana kemari sehingga itu bisa menimbulkan bisa menimbulkan kerisuhan, ya apa itu namanya, kerisuhan atau bukan kerusuhan, ya berita-berita semacam itu. Tidak hanya berita, juga ilmu-ilmu agama itu banyak di media sosial tuh disebarkan ke sana kemari. Kita tidak mengecek kebenarannya, kita percaya karena bagus isinya, padahal sebenarnya itu tidak benar, bisa juga. Jadi untuk ukuran zaman sekarang itu perlu juga dikonfirmasi kah kebenarannya itu. Nah, walaupun kelihatannya bagus, sesuatu yang bagus belum tentu juga benar, begitu. Nah, itu yang semula di dalam Al-Quran ada disinggung tentang itu. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Jadi dalam surah Al-Hujurat itu apabila ada datang suatu berita, lakukanlah pengecekan ya Rasulullah. Kalau berita itu datang dari orang yang fasik, orang yang tidak jelas status ketaatannya kepada agama. Kenapa? Karena ketaatan orang kepada agama itu menjamin kejujuran seseorang di dalam membawa suatu berita. Nah, apalagi kalau kita tahu sumbernya, ya sumbernya yang menyampaikan itu kurang bisa dipercaya, apalagi. Nah, itu ujar Allah Subhanahu Wa Taala. Berita semacam itu tanpa dicek terlebih dahulu itu akan bisa menimbulkan musibah bagi satu kaum. Akhirnya kalian menyesal setelah musibah itu datang. Nah itu jamaah sekalian. Termasuk adalah kita mengucapkan kata-kata di saat kita marah, gitu ya. Marah itu kadang-kadang karena tidak terkontrol, itu bisa ada ucapan-ucapan yang bisa menjadi doa bagi seseorang. Jadi ada doa yang ditujukan kepada keluarga, anak, istri, karena di rumah itu banyak masalah, nah, kita dalam keadaan letih misalnya, kemudian diganggu lagi misalnya, lalu keluarlah di mulut itu apa saja yang keluar pada saat orang emosi. Nah, di dalam kata-kata itu ada mengandung doa yang bisa membahayakan.
bagi keluarga. Nah, misalnya aja Pak, mudahan ikam dirampak motor aja. Pada masih lalu jar kuitan jangan keluar. Nah, mudahan ikam dirampak motor. Jadi Rasulullah SAW mengingatkan hal itulah. Jangan ya Rasulullah kalian tergesa-gesa di dalam menyampaikan satu doa yang sifatnya dapat merugikan terhadap anak kalian, istri kalian, harta kalian. Sebab bisa jadi apa yang kalian ucapkan itu berbetulan pada saat-saat di mana memang itu dikabulkan permintaan orang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan bisa menimbulkan penyesalan bagi seorang. Jadi kita hati-hati juga kalau saatnya kita emosi itu harus dijaga lah, jangan sampai ada ucapan-ucapan seperti itu. Jangan sampai. Ini beberapa contoh menggarisbawahi apa yang terjadi Rasulullah nasihatkan kalian terlalu tergesa-gesa. Tapi ada juga jam semula di dalam agama itu yang kita disuruh untuk bersegera, jangan nunggu-nunggu nanti-nanti. Bertaubat misalnya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Segeralah kalian itu beristighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera, jangan kayak yang bertaubat itu urusan yang segera harus disegerakan. Ada juga yang untuk baik itu bersegera itu sholat. Jadi kalau sudah datang waktu sholat, kalau tadi kan pekerjaan sholatnya jangan tergesa-gesa. Kalau ini adalah menyangkut waktunya. Kalau waktunya itu jangan kehina-kehina. Jadi kalau sudah datang waktu sholat, malah ujar Nabi itu adalah amal yang paling afdal. Kalau sholat itu dikerjakan di awal waktunya. Kemudian juga Allah yang baik untuk disegerakan itu adalah untuk memberikan bantuan kepada orang. Misalnya ada orang kelaparan, orang kurang pakaian, orang kena musibah, itu segera, jangan terlalu lama proses untuk membantu orang itu. Ya, jadi semakin lama prosesnya itu akan semakin menambah penderitaan orang. Secara tidak sengaja kita membiarkan orang terus dalam situasi menderita. Jadi harus gerak cepat gitu. Tapi ini adalah sesuatu hal yang tergesa-gesa, gerak cepat yang baik. Ya, jadi ada yang baik, ada yang tidak baik. Itu beberapa contoh yang belum sampaikan di sini, dan itu penting juga untuk kita ketahui. Ada hadis Nabi SAW yang menyatakan at-ta'anni minallah wal 'ajalatu minasyaitan. Kehati-hatian itu adalah merupakan ajaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tergesa-gesa itu adalah datangnya dari syaitan. Nah, jadi ada hal-hal yang memang kita harus hindari, jangan sampai tergesa-gesa. Jadi pada intinya tadi apa? Selama kita merasa diri kita sebagai orang yang masih diberikan kekuatan dan ketetapan iman oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita kepada Allah, beribadah, kemudian menunjukkan kepatuhan, taat kepada perintah Allah, taat menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, maka cobaan apapun yang kita hadapi itu tidak akan mengakibatkan seolah-olah kita dijauhi Allah, tidak. Nah, malah justru Allah ingin memuliakan kita dengan cara itu melalui kesabaran yang kita tunjukkan tanpa sedikit pun mengurangi tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang Rasulullah cerita sahabat tadi, bagaimana Rasulullah memberikan nasihat kepada sahabat-sahabat di saat mereka sangat menderita saat itu. Sebagai penutup juga di zaman kita ini itu orang-orang tua itu kalau memberikan nasihat kepada anak kadang-kadang kada digubris nasihatnya. Nak, abah bahari sekolah nanti berjalan batis 5 pal lah, 5 pal sesubuhan sudah tulak berjalan kena buliknya panas hari. Nah, malam mesti belajar, ada yang dihafali, ada yang dicatat, apa segala macam. Ikam wayah ini nyamannya sekolah, berisi kendaraan lah, di ruangan bagi kipas angin, ada nambah AC, apa segala macam.
tugas-tugas nyaman aja menggawe. Di tangan ada HP macam-macam. Kulirnya minta ampun belajar. Jangan anak itu bahari lain wayah ini lain lagi zamannya. Jadi anak itu bisa menjawabnya. Nah coba Rasulullah SAW itu memberikan contoh. Jadi jangan Nabi, wahai sahabatku, ini penderitaan yang kita alami tidak seberapa. Dulu orang-orang dalam urusan mempertahankan agama penderitaannya semacam ini. Nah lalu Nabi cerita gini. Karena lalu kemudian dia sahabat, wah itu bahari Nabi ya, wah ini lain karena itu jamaah semula. Jadi itulah cara Rasulullah SAW bagaimana menghibur para sahabat untuk tertabah. Namun kadang-kadang itu ada mempan juga rupanya di zaman kita ini akan itu. Nah, kadang-kadang cepat mengeluh karena ada tugas ini, tugas itu sama mengeluh. Akhirnya kuitannya juga menggawiakan tugasnya. Jadi kadang-kadang gini sekolah. Nah, itulah mental. Kalau sudah ada cara cara sudut pandang pelajaran yang berbeda. Tapi tetap yang sekolah kita seperti yang dilakukan Rasulullah SAW. Kita dalam cara memberikan nasihat, ya memang harus seperti itu. Jadi orang-orang berhasil di masa sekarang karena masa lalu yang memang mereka menghadapi tantangan-tantangan yang berat sehingga bisa berhasil. Maka seperti itu juga mestinya untuk di masa akan datang generasi kita sekarang ini jauh lebih berhasil dengan fasilitas-fasilitas yang lengkap yang cukup. Mestinya artinya itu lebih pintar daripada orang bahari. Karena kelengkapannya yang begitu banyak kan menunjang itu sebenarnya, tapi malah justru sebaliknya. Kita dari segi pendidikan dari 77 negara menurut laporan terakhir itu kita itu ada pada urutan yang ke-72. 72 itu di atas apa di bawah? Nah itu jadi bahan renungan juga buat kita di rumah. Dulu kita dibandingkan Malaysia negara tetangga, orang-orang Malaysia itu datang ke Indonesia untuk belajar, ya kuliah, sekolah mulai dari tingkat menengah ke atas sampai kuliah. Karena orang pintar di Indonesia itu banyak. Tapi sekarang orang-orang yang bisa datang ke Malaysia. Orang-orang bisa ke Malaysia untuk belajar. Itu gambaran saja salah satu di antara keadaan perbandingan lah yang mungkin juga menuntut kita untuk lebih berusaha keras lagi dan menanamkan mental yang baik kepada generasi kita untuk menjadi generasi yang lebih tangguh, yang lebih sabar menghadapi tantangan-tantangan, apalagi tantangan zamannya akan terus lebih banyak di masa akan datang dibandingkan zaman-zaman yang sudah kita lewati di masa lalu. Allahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma salli ala ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan salihan mutaqabbala. Wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'u, min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba, wa min da'watin la yustajaba. Allahumma arzuqna al-ikhlas fi talabil ilmi wa fi nashrihi wa fi jami'i ta'at. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla in syi'ta ja'alta kulla hazin sahla. ربي يسر ولا تعسر بتمام الخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.